Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman membuka video presentasi ini. Pernah nggak sih teman-teman sekalian itu merasa mengerjakan sesuatu yang bukan seharusnya job desk-nya atau hadir lebih awal pada saat rapat? Nah, hal-hal kayak gitu itu adalah wujud nyata dari perilaku yang tertulis, yang tidak tertulis tapi sangat berarti. Hal itu disebut organization citizenship behavior. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana organization citizenship behavior ini. Next. Untuk anggota kelompok yang akan membahas pada saat ini yaitu ada saya sendiri Muhammad Faisal Rasmi ditemani dengan dua rekan saya yaitu Marisa Mei Septiarini dan Nailial Muna Salma. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, slide ini kami akan membahas mengenai organizational citizenship behavior dalam HRM. Sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mencapai tujuan organisasi. SDM yang berkualitas, unggul, dan terlatih menjadi elemen penting bagi keberhasilan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management didefinisikan sebagai pendekatan strategis dan terkoordinasi dalam mengelola aset penting organisasi, yaitu SDM, baik secara individu dan kolektif, berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi, menurut Armstrong 2006. Untuk mencapai efektivitasnya, HRM didukung oleh berbagai teori. Salah satunya yaitu OCB ini atau Organizational Citizenship Behavior. OCB adalah perilaku sukarela karyawan di luar tugas formal yang berdampak positif pada organisasi dan rekan kerja. Menurut Novitasari 2020, OCB mencerminkan kualitas hubungan karyawan dan organisasi, serta mempengaruhi strategi HRM. Karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi OCB. Next. Berikutnya yaitu, pengertian dari OCB ini. OCB yaitu perilaku karyawan di luar tugasnya menurut Kreitner dan Kinnicki 2001. Selanjutnya yaitu organizational citizenship behavior merupakan perilaku yang memberikan kontribusi untuk memelihara dan memperbaiki situasi sosial dan psikologis organisasi serta mendukung kinerja karyawan menurut Park Jong dan Organ 2003. Selanjutnya yaitu menurut Bergeron et al. Pada tahun 2011, OCB merupakan istilah untuk karyawan yang memberikan nilai lebih pada pekerjaan yang ditugaskan dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Dari ketiga pengertian OCB di atas, dapat disimpulkan bahwa OCB merupakan perilaku karyawan yang dilakukan secara sukarela di luar tanggung jawab formalnya, namun tetap memberikan kontribusi yang positif terhadap organisasi. Perilaku ini menggambarkan sejauh mana karyawan berkomitmen kepada organisasi dan memberikan kontribusi positif, baik dalam meningkatkan kinerja tim maupun dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah teori-teori yang mendasari dari OCB ini. Yang pertama ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku organizational citizenship behavior muncul sebagai bentuk timbal balik atas perlakuan positif, seperti membantu rekan kerjanya dan menunjukkan loyalitas. Hal ini merupakan bentuk pertukaran sosial antara karyawan dan organisasi. Yang kedua, teori keadilan organisasi atau organizational justice teori. Teori ini menyatakan bahwa persepsi karyawan terhadap keadilan dalam organisasi, baik dari segi distribusi, prosedur, dan interaksi mampu mendorong karyawan untuk melakukan organizational citizenship behavior sebagai respon atas perlakuan yang adil. Yang ketiga, teori 5 faktor kepribadian atau Big Five Personality Theory. Teori ini menekankan bahwa kepribadian individu khususnya dengan kepribadian dimensi agreeableness and conscientiousness yang tinggi cenderung lebih proaktif dan membantu rekan kerja dan berkontribusi positif terhadap organisasi dan mencerminkan perilaku OCB tersebut. Selanjutnya, contoh nyata OCB di tempat kerja. Kita mengambil contoh di Rumah Sakit Umum Wismarini Pringsewu yang terletak di Lampung. Di sana seorang perawat pada shift pagi melihat bahwa rekannya di ruang rawat inap tampak kewalahan karena jumlah pasien yang banyak dan adanya pasien baru yang baru saja masuk. Meskipun tugasnya secara resmi telah selesai dan ia bisa langsung pulang, perawat ini memutuskan untuk tetap tinggal selama 1 jam tambahan untuk membantu rekannya menyiapkan alat medis, mengganti infus pasien, menenangkan pasien dan keluarga yang panik, dan membereskan administrasi sementara. Hal ini termasuk dalam salah satu perilaku OCB, yaitu
altruis atau sikap suka menolong karena perawat tersebut dengan sukarela membantu dan melakukannya atas inisiatif sendiri tanpa imbalan dari eksternal. Tindakan ini sangat krusial dalam dunia kesehatan karena dapat membantu kerja tim, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menciptakan budaya kerja yang positif di lingkungan rumah sakit. Baik, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya OCD. Pada faktor ini terdapat dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal, yang pertama adalah altruism atau sikap suka menolong. Yang kedua, yakni sportsmanship dengan kemauan menerima kondisi tanpa keluhan. Yang ketiga, courtesy atau kesopanan dan perhatian terhadap orang lain. Biasanya ini merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi OCD. Yang keempat, kompetensi dan kemampuan kerja pegawai. Yang kelima, kepribadian serta kecerdasan emosional setiap pribadi. Dari faktor eksternal sendiri, yakni yang pertama, kepuasan kerja. Yang kedua, komitmen organisasi. Yang ketiga, sesuai dengan gaya kepemimpinan. Yang keempat, budaya organisasi. Yang kelima, persepsi keadilan organisasi. Yang keenam, iklim kerja dan lingkungan kerja yang biasanya terjadi. Yang keenam, tanggung jawab sosial karyawan. Yang ketujuh, keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Next. Manfaat OCD dalam HRM sendiri yang pertama yaitu meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan, termasuk kreativitas dan efisiensi kerja. Yang kedua, memfasilitasi kerjasama antar karyawan dan mengurangi konflik sosial dalam organisasi. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan organisasi dan kepuasan kerja karyawan yang pada gilirannya memperkuat komitmen organisasi. Yang keempat, membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan produktivitas manajer serta rekan kerja. Yang terakhir, mendorong suasana kerja yang kondusif dan saling mendukung antar pegawai. Next, OCD juga memiliki kelemahan atau risiko. Yang pertama, beban kerja berlebih. Mengapa demikian? OCD seringkali menambah beban kerja karena melibatkan tugas di luar kewajiban formal. Yang kedua, stres dan kelelahan. Beban tambahan ini dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan bahkan burnout. Yang ketiga, citizenship fatigue. Rasa lelah akibat sering melakukan OCD yang dapat menurunkan motivasi untuk melakukan OCD berikutnya. Yang keempat, ekspektasi meningkat. Karyawan yang sering melakukan OCD mungkin diharapkan untuk terus melakukannya, sehingga perilaku tersebut menjadi kewajiban yang seharusnya tidak menjadi sebuah kewajiban. Yang kelima, risiko eksploitasi. Karyawan bisa merasa dimanfaatkan jika kontribusi mereka tidak dihargai dengan layak. Yang keenam, atau yang terakhir, yakni paradoks OCD performance. Meski OCD dapat meningkatkan penilaian kerja, ia juga dapat mengurangi waktu dan energi untuk tugas utama, sehingga menurunkan kinerja tugas formal. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.